Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya yang begitu banyak yang kita terima. Karunia iman, Islam, kemudian sehat wal afiah. Semoga iman-iman yang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sebagai amanah ini mampu kita menjaganya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syukron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di tempat yang terpuji dan kita berkenan dijadikan sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini masih tersisa beberapa hadis lagi berkenaan dengan bab al-khauf, bab tentang takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala, kepada nerakanya. Wa an Abi Barzah bira'i summa zaid, bira'in summa zaid, Barzah dengan ra dan juga zaid. Nadlatu bin Ubaid bin al-Aslami, Nadlatu bin Ubaid al-Aslami, dari Abi Barzah namanya Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la lazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fima afna. Tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia pergunakan. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya yang telah diperolehnya, untuk apa dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa dia pergunakan. Wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya. Jasad kita pun ditanya, di mana kita pergunakan jasad-jasad kita ini, apakah dalam kebaikan atau tidak. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya adalah derajatnya hasan sahih. Ada 4 hal yang mendasar pada hadis ini yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan Allah akan disampaikan secara langsung. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa apa? Dengan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui.
Pertanyaan yang pertama adalah tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun, mungkin lebih akan ditanya. Jadi tidak gratis begitu saja kita menikmati umur-umur kita. Tapi ada amanah di situ. Ada amanah untuk apa kita pergunakan umur-umur kita yang umurnya sekian lama. Saatnya kita memuhasabah, saatnya kita mengoreksi diri kita. Selama ini saya ini sudah betul-betul optimal atau tidak menggunakan umur saya. Ada orang yang ditanya, umur Anda berapa tahun sekarang ini? Dia bilang 10 tahun. Loh, bukankah Anda kelihatannya sudah hampir 50-an tahun? Betul, dari sisi umur memang sekian. Tapi saya betul-betul merasakan umur saya bermanfaat 10 tahun terakhir ini. Dulu masa mudanya penuh dengan kemaksiatan. Dia tidak sadar kecuali 10 tahun yang lalu baru dia sadar. Meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Dia kembali kepada ketaatan dan dia sadar bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita mengkalkulasi umur-umur kita, berapa sekarang umur kita, sudah berapa banyak kita lakukan amalan-amalan. Karena pada bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah mengatakan ketika tanya, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban? Rasulullah mengatakan karena di bulan Sya'ban itulah amalan-amalan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mesti memuhasabah diri kita selama 1 tahun terakhir ini, atau dari puasa yang lalu sampai saat sekarang ini, apa yang sudah saya lakukan? Kekurangannya di mana? Karena tidak mungkin orang lurus-lurus saja. Istiqomah itu sulit. Begitu istiqomah, ada saja gangguan-gangguannya. Itulah manusia. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Kalau imannya tetap, imannya para malaikat. Imannya yang naik terus adalah imannya para nabi. Manusia naik turun imannya. Kadang dia betul-betul luar biasa. Rasa-rasanya ketika dia melaksanakan ibadah sholat, kepingin sekali dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, segera diwafatkan. Rasanya dekat sekali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat dia merasa sangat jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak siap menghadapi segala-galanya. Ada orang-orang yang merasakan seperti itu. Karena itulah mari kita memuhasabah umur-umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung, kita lihat kembali, koreksi untuk kita perbaiki beberapa hari ke depan atau beberapa bulan atau bahkan tahun depan kemudian. Yang kedua pada hadis ini adalah wa an ilmihi bima fima amila bihi. Ini orang-orang alim, orang yang suka bicara. Dengan ilmunya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, benarkah ketika dia menyampaikan sudah diamalkan ilmunya? Atau ilmu yang dimiliki sudah diamalkan dengan sebaik-baiknya? Entah itu ilmu dunia yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat, atau ilmu agama yang memang untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai pernah kita menyembunyikan ilmu-ilmu yang kita miliki, kita tidak sebarkan kepada orang lain. Akhirnya kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari keahlian kita tularkan kepada yang lain-lain. Bagaimana terjalinnya kaum muda, kaum remaja menjadi harmonis dengan kaum tua. Jadi kaum tua sebagai katalog, dia memiliki ilmu yang banyak, tularkan ilmu-ilmu itu kepada para remaja-remaja, supaya nanti ketika kita berada di alam barzah, pahalanya mengalir terus. Kan ilmu yang bermanfaat akan mengalir terus pahalanya. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya akan ditanyakan, untuk apa kamu pergunakan dulu ilmumu? Digunakan dalam kebaikan atau dalam kejahatan? Yang ketiga adalah tentang harta, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia peroleh dan untuk apa? Jadi harta yang halal, harta yang barokah, harta yang diperoleh dengan cara yang halal, zatnya juga halal,
cara memperolehnya pun dengan cara yang halal pula. Kita benar mendapatkan harta dari yang halal, tapi bagaimana penyalurannya? Apakah sudah betul wa mimma razaqnahum yunfikun, sudah menginfakkan bagian harta yang dimilikinya? Atau yaknizun, disimpan-simpan saja, disimpan, tidak punya tujuan yang jelas, sehingga dia termasuk orang yang yahsabu annama lahu akhladah, yang menganggap bahwa dengan hartanya itu dia akan bisa kekal. Qurun, menganggap dirinya akan hidup selama-lamanya karena hartanya yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Qurun ini hidup lama, supaya tidak tersebar kesombongan-kesombongan nanti. Karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi al-mal, harta seseorang itu adalah akan ditanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia pergunakan. Pekan yang lalu pun kita pernah menyampaikan, hendaklah kita berhati-hati tentang harta yang kita peroleh, betul atau tidak halal yang kita peroleh dan cara memperolehnya. Jangan sampai hal-hal yang haram ada masuk ke mulut anak-anak kita dan juga ke perut istri-istri kita, sehingga dia melahirkan anak-anak yang nantinya adalah anak-anak yang tidak akan bisa diatur. Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, ini sering kita sampaikan, man nabata lahmuhu min suhtin fannaru awlabi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik bagi dia. Yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya. Jasadnya pun akan ditanyakan, apakah jasadnya dipergunakan dalam kebaikan atau justru dengan jasadnya itu, dengan tubuhnya itu dia pergunakan untuk berbuat maksiat. Kan sekarang orang mencari uang kan banyak cara. Ada yang dengan lisannya, ada yang juga dengan pinggulnya gitu ya. Dengan goyang-goyang kemudian dapat harta. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka, dan yang berbicara tangan-tangan mereka dan kakilah yang menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah kita berzikir supaya nanti tangan-tangan kita berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang jasad akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gratis begitu saja Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita ini hidup, mempergunakan jasad kita sebagai jasa-jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan jasad kita ini adalah sebagai jasa-jasa yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti, dengan dipergunakan di jalan yang hak, jalan yang baik. Kemudian yang terakhir pada bab ini, ikhwatal iman, ada hadis satu lagi dari Aisyah radhiyallahu anha wa adhaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat nanti orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, gurla, tidak dikhitan. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah, ar-rijalu wan nisa' jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Apakah yang dibangkitkan adalah laki-laki dan perempuan bersama sehingga mereka saling melihat satu dengan yang lain? Qala ya Aisyah, wa ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum ayyuhimmahum dzalik. Keadaan pada saat itu adalah lebih dahsyat daripada mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Enggak sempat orang saling pandang memandang.
Sekalipun semuanya telanjang bulat pada saat itu, semuanya masing-masing bingung sebelum menerima catatan amal, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri. Sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sempat lagi berpikir siapa si fulan, mana anak saya, mana isi, enggak ada pikiran seperti itu. Semuanya masing-masing menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia lakukan. Sungguh kita tidak bisa membayangkan bagaimana pemandangan pada saat itu. Matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil, sangat luar biasa panasnya. Berkumpulnya manusia baik hitam maupun putih, mulai dari seluruh penjuru dunia yang pernah hidup di dunia ini akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Pertanyaan satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selamat, Allah akan memberikan raport atau buku catatan amalnya dari tangan kanannya. Kemudian dia disuruh melewati sirat, jembatan, kemudian dia sampai ke dalam surga. Tapi kalau sudah diberikan catatan amal dari tangan kiri, na'udzubillah min dzalik, tanda-tanda kesengsaraan berada di depan matanya. Karena itulah mulai saat sekarang ini kita persiapkan diri-diri kita untuk menghadapi padang mahsyar yang sangat luar biasa panasnya, yang sangat luar biasa kejadian-kejadiannya pada saat itu. Nah, sehingga kita ini digolongkan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu seorang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi tuntas sudah pembahasan tentang babul khauf. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pekan depan tentang pembahasan tentang ar-raja, yaitu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh harap dengan nikmatnya. Apa yang dimaksud dengan ar-raja nanti insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih sisakan waktu yang panjang. Silakan Bapak yang hadir pada saat sekarang ini di masjid untuk mungkin memberikan tambahan atau mungkin bertanya. Tafadhol. Sejak pembahasan kita tentang khauf yang beberapa kali kita mengadakan pertemuan, mudah-mudahan semuanya mencatat di otaknya gitu ya. Sekalipun tidak ada yang mencatat dengan tangannya. Tapi seharusnya ada satu buku yang paling tidak segini lah ya. Setiap penceramah yang hadir nanti ada tukang ringkasnya. Oh, hari ini yang disampaikan ini, poin-poinnya A, B, C, D, E, atau 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini besok Ustaz ini nyampaikan ini. Itu luar biasa. Nanti pada suatu saat itu akan tertinggal, nanti diedit kembali gitu ya. Nanti dipilah-pilah mana yang masalah akidah, mana yang masalah sirah, mana yang masalah akhlak, mana yang masalah takofah, lain-lain. Luar biasa. Ada satu orang yang meringkas apa yang disampaikan. Itu akan menjadi paling tidak pengingat-ingat kita ya. Karena kadang-kadang yang tidak ada di buku itu akan keluar. Mungkin yang ada di buku mungkin ada, tapi ada tambahan-tambahan seperti tadi, ada tambahan-tambahan yang mungkin kita bisa mencatat paling tidak 1 atau 2 poin atau 3 poin yang disampaikan pada hari ini. Baik, silakan Bapak. Masih ada waktu panjang bagi yang ingin bertanya jawab tentang permasalahan yang sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu masalah khauf, takut kita kepada Allah, yang mana kita sehari-hari melakukan ibadah dan menjauhi semua larangan agar kita sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan yang ditutunkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan rasa khauf tadi. Begini Ustaz, kita sering di masyarakat ini adalah mendapat undangan masalah walimatul ars Ustaz. Nah,
yang mempunyai hajat ini mengundang dari jamaah masjid, ya, Masjid Nahdiyin, itu mesti diawali dengan, sebelum doa diawali dengan serokolan marhabanan itu. Nah, di dalam acara itu kita diajak membaca Fatihah, tidak tahu itu apa tujuannya, itu sampai kurang lebih 10 kali, Ustaz. Apakah kita yang mengikuti itu selalu mengikuti apa yang dikatakan tadi, yaitu membaca Al-Fatihah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam acara itu mesti ada, kalau ada Sallallahu Alaihi Muhammad itu orang-orang berdiri, Ustaz. Nah, inilah yang saya tanyakan, saya belum mengerti dasarnya apa, tapi kita mungkin ada 2-3 orang tidak mengikuti untuk berdiri. Karena saya pernah mendengar katanya itu nggak boleh gitu, Ustaz. Terus ada lagi waktu pertemuan, ada lagu Indonesia Raya, kita suruh berdiri, atau ada tamu yang datang yang pembesar itu kita suruh berdiri. Jadi kita selama ini tidak mengikuti hal tersebut. Maka dari itu kita mohon kepada Ustaz untuk menjelaskan masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu kewajiban sesama muslim adalah idza da'aka fa'ajib. Kalau engkau diundang maka hendaklah engkau datangi. Khususnya adalah walimatul arus. Itu kan belum walimah kan? Belum, Mbak, ya? Mau nikah gitu ya. Malamnya gitu ya. Malamnya, besoknya mau nikah ya. Jadi ya sebaiknya kita hadir pada saat pernikahan. Dan misalnya kalaupun kita misalnya hadir itu mungkin karena tetangga gitu ya. Jadi gimana kita sebagai seorang tetangga kemudian kok menghindar gitu ya, kok gak ada di rumahnya. Dalam hal ini ya kita tetap menghormati, kita tetap hadir. Tapi pada saat misalnya yang mereka berkeyakinan seperti itu, maka ketika berdiri ya sudah kita duduk saja gitu ya. Kita duduk saja. Apalagi ketika misalnya mengucapkan sallu ala nabi kemudian mereka berdiri. Ini kan sebagian di antara mereka itu menganggap rohnya Nabi Muhammad itu hadir gitu ya. Ini kan keyakinan seperti ini yang keliru gitu ya. Yang keliru, maka kita meyakini bahwa kapanpun kita berselawat, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi dan akan menjawab kapanpun kita mengucapkan salam kepada Nabi, ketika kita masuk masjid kita ucapkan salam, maka Allah akan mengembalikan ruhnya dan akan menjawab salam-salam kita semuanya. Yang menyampaikan Jibril alaihi salam ya. Jadi tidak perlu kita melakukan misalnya berdiri gitu ya. Demikian juga acara-acara yang memang adat di masyarakat kita memang masih banyak sekali gitu ya. Ada juga yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai dengan Islam. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang sekali gitu ya. Karena dakwah para sunan dulu belum selesai gitu ya. Dakwah para sunan-sunan itu belum selesai, mereka melakukan pendekatan yang sangat luar biasa. Karena mereka lihat orang kumpul-kumpul minum-minum. Kalau yang seperti ini misalnya dilarang, kumpul-kumpulnya dilarang ya. Nggak boleh lagi, mungkin mereka akan kumpul tempat yang lain. Karena itu kumpul-kumpulnya tidak dilarang, tapi yang diganti adalah minum-minumnya gitu ya. Jadi sehingga mereka mengganti dengan zikir-zikir dan lain sebagainya. Sebenarnya adalah teknik dakwah mereka itu belum selesai sampai sekarang ini. Sehingga kita yang hadir di belakang ini dengan kearifan dan kebijaksanaan kita lah yang harus betul-betul kita kedepankan, sehingga suatu saat misalnya kita harus mengatakan saya tidak hadir, ya kita harus memberikan alasan-alasan yang tepat. Demikian juga pada saat kita ingin berubah, maka hendaklah kita memulai dari diri kita. Karena kalau itu sudah mengakar di masyarakat ini memang sulit. Apalagi itu yang melakukanlah tokoh misalnya, ini nggak bisa. Karena masyarakat kita adalah masyarakat paternalistik. Itu masih melihat siapa dia, jadi siapa yang melakukannya. Demikian juga yang lain-lain, acara-acara yang lain misalnya, kalau itu merupakan satu tuntutan, seperti acara-acara misalnya, acara-acara resmi gitu ya, kita harus berdiri pada saat itu. Nah ini kita sudah masuk ke dalam satu sistem itu.
Karena nggak mungkin ketika kita misalnya tidak melakukan, kemudian kita ini akan hubungan kita akan menjadi harmonis, justru akan retak. Nah, di sini bagaimana kita bersikap yang sopan sambil kita menyampaikan dakwah kita itu mungkin momentumnya pada saat itu tidak tepat. Kita perhatikan bagaimana Ashabul Kahfi. Mereka ini berdakwah sangat luar biasa sekali. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kita sudah lama berdakwah ini, kalau begini-begini terus teman kita disiksa semua, ada yang dibunuh, hampir setiap hari kita melihat teman-teman kita ini disiksa. Bagaimana kalau kita mengadakan perlawanan saja? Apa kata Ashabul Kahfi yang lain? Dikatakan begini, siapa yang man ta'ajjala qabla awanihi urima bi. Jadi uqiba bihirmani. Siapa yang ingin tergesa-gesa mendapatkan sesuatu, justru dia tidak mendapatkan. Artinya ketika dia mengatakan, berapa sih kekuatan kita ini? Taruhlah misalnya kita ini mampu membunuh raja pada saat itu, atau pengawal-pengawal kerajaan. Nanti raja ini akan bertindak semena-mena, semuanya orang akan dibunuhi semuanya. Taruhlah kita bisa membunuh 30 orang. 30 orang kita bunuh, justru akan terjadi kerusakan yang lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Karena itu mereka ini suatu saat ketika sudah betul-betul satu visi dan misi gitu, mereka kemudian tampil menentang kedurjanaan raja pada saat itu, Ashabul Kahfi ini. Karena ketika itu Raja Adrianus itu sudah memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan, sehingga Diocletianus sebagai gubernur pada saat itu memberikan contoh supaya menyembah Adrianus pada saat itu. Jika semuanya menyembah kecuali 6 orang 6 orang yang dimaksud Ashabul Kahfi ini, itu pada saat itulah kesempatan untuk menyampaikan tauhid. Maximilianus mengatakan tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Rabbus samawati wal ard, khaliqu kulli syai'. Dialah Tuhan langit, yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Yang lain pun mengikuti semua, siap semuanya, siap mereka dipenjarakan. Mereka satu visi dan misi, kemudian mereka dipenjarakan, akhirnya mereka pun bisa lolos karena kemurahan dan keramahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyelamatkan tauhidnya ke dalam gua, dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka kurang lebih 309 tahun. Nah, ini mereka sudah berusaha bagaimana berdakwah di masyarakat, ternyata dakwahnya tidak mendapatkan respon. Ini harus ada usaha-usaha terlebih dahulu. Jadi ketika misalnya momentum seperti itu, kita tidak memiliki kekuatan sama sekali, justru kita ini akan seperti pagar makan tanamannya. Tetap menyusun strategi bagaimana menyampaikan dakwah ini bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bagaimana ketika itu kita bersikap? Apakah ketika kita pada saat itu misalnya tidak mengikuti aturan-aturan, apakah kita akan membahayakan diri kita dalam artian nyawa kita? Maka di sini illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan dalam hatinya masih tetap dalam keadaan beriman. Baik. Yang kedua tadi apa? Ya, yang dibaca 10 kali mungkin. Jadi sekian kali membaca Al-Fatihah. Ya sudah, kita nggak usah mengikutinya. Ya kita duduk saja, kita nggak usah mengikuti Fatihah kepada ini. Karena kalau kita melihat contoh, Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Ya sudah, lebih baik kita tidak melakukannya. Baik. Karena memang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Sekalipun Fatihah itu adalah bagus, Rasulullah mengatakan wa ma adraka anha ruqyah. Kamu tidak mengetahui bahwa Fatihah itu adalah merupakan obat. Tetapi penggunaannya di mana dan kapan itu kan perlu ada dalil yang jelas. Baik. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependapat sama yang disampaikan Ustaz tadi mengenai dicatatnya materi sampai dengan mungkin akhir dari pembahasan atau bab-bab di Riyadhus Shalihin itu akan dipilah-pilah, mungkin
bisa dijadikan konsumsi untuk jamaah gitu, bisa dibukukan jadi satu buku Ustaz, dan mungkin 2 buku. Jadi ada juga buku yang khusus, mungkin kan sudah banyak buku mengenai tanya jawab masalah Islam. Anda bertanya, Islam menjawab, kan sudah ada bukunya itu. Mungkin untuk konsumsi intern aja gitu jamaah mungkin. Tapi ketika nanti itu bestseller ya alam gitu. Tapi saya sangat sependapat Ustadz, mungkin ada yang ingin membukukan gitu, insya Allah itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Karena sahabat yang paling baik menurut sejarawan itu adalah buku. Dan buku ketika memberi ilmu kepada kita, dan dia itu sangat bermanfaat, dan ketika kita tinggal pun mereka tidak marah gitu loh, dan kita buang pun dan juga tidak marah gitu loh. Buku merupakan sahabat yang sejati gitu. Masalah khauf Ustaz, bagaimana cara menghadirkan khauf dalam perspektif bahwa kita itu selalu dalam pengawasan Allah gitu loh. Jadi khauf yang benar, dan dimanapun Allah itu selalu mengawasi kita. Mungkin ada tipsnya gitu Ustaz. Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama tadi tanggapan, jadi materi-materi bisa disimpulkan gitu ya. Mungkin nanti Mas Win saja ya, karena dia yang mengusulkan, disiapkan saja bukunya pada saat ada ini, dia yang meringkas nanti. Dan 1, 2, 3, 4. Ya, sekali lagi itulah untuk pengingat-ingat kita ya. Jadi sebenarnya juga CD-nya ada ya. Ini kan sedang direli juga, dan juga direkam di studio juga ya. Jadi itu ada gitu. Tapi kemudian yang tentang bagaimana tips menjaga supaya tetap khauf ini betul-betul ada pada diri kita. Ya, tentunya yang pertama adalah al-ilm. Ya, dengan ilmu nih. Maksudnya dengan pengetahuan. Karena segala sesuatunya harus ada dengan pengetahuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Segala sesuatunya harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu ini maka seseorang beramal sedikit tetapi banyak yang dia dapatkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, rubba amalin saghirin ta'zumu niyatuhu. Berapa banyak amalan yang sedikit itu menjadi besar pahalanya karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tasghuruhu niyatuhu. Berapa banyak orang yang melakukan amalan yang banyak, dia menjadi kecil di hadapan Allah karena niatnya. Artinya kita harus mengetahui, atau kita mengetahui urgensi niat ini. Dengan apa ya? Dengan pengetahuan kita ya. Ini yang pertama, al-ilmu. Yang kemudian yang kedua adalah dengan power itu. Masih ingat nggak power? Masih ingat? Dengan kekuatan. Apa power itu? Kekuatan. P-nya masih ingat? Pelajari sejarah orang-orang sukses. P. O. Obati hati dengan Al-Quran. W. Waspada terhadap maksiat. E. Enyahkan malas beribadah. R. Rutin dalam tarbiyah, rutin dalam ta'lim, rutin mengikuti halaqah. Jadi memerlukan power, kekuatan. Pelajari bagaimana kehidupan para sahabat. Pelajari bagaimana kehidupan para nabi. Nabi Ayub, nabi yang sabar. Nabi siapa nama nabi, orang tuanya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Betapa beliau ini sedih kehilangan Yusuf, tetapi dia mengatakan ashku batti wa huzni ilallah.
Saya hanya mengadukan kesedihan ini dan permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Nabi Nuh dakwahnya siang dan malam, tidak mengenal lelah. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para sahabat-sahabat juga, kisah-kisah seperti tadi yang sukses-sukses dipelajari. Kemudian jangan biarkan hati kita ini sakit. Obati dengan Al-Quran, baca Quran dengan terjemahannya, dengan artinya, sehingga kita mendapatkan nilai spiritual dan juga nilai intelektual, ilmu kita dapatkan. Nah, yang ini yang waspada terhadap maksiat ini luar biasa, maksiat di mana-mana. Barusan orang diuji dia dengan piala dunia, mainnya pas sholat tahajud. Apakah ketika itu orang sholat tahajud dulu baru nonton bola apa? Nonton bola aja lah daripada tahajud. Ini ujian keimanan luar biasa. Dalam hadis katakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil lail akhir. Allah turun ke langit dunia ini di sepertiga malam terakhir. Saat itu terjadi piala dunia. Nah, mampukah pada saat itu kita sholat tahajud? Mungkin ada orang-orang seperti itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang mampu seperti itu? Ini ujian luar biasa di zaman sekarang ini, karena dunia sekarang ini siang dan malam sama. Kita nonton TV di sini, di sana sudah masih siang dia. Di mana saja dia. Ujian hidup di zaman sekarang luar biasa. Penuh dengan cobaan, dengan fitnah dan godaan luar biasa di zaman kita sekarang. Karena itu Rasulullah mengatakan nanti ada orang-orang yang lebih besar ganjaranmu, ganjarannya daripada kalian. Sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Bukankah kita yang pertama kali beriman kepadamu? Kita senantiasa mendampingimu. Justru itulah kalian beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran kalian lihat bagaimana dia turun. Kalian beriman kepadaku karena kalian mengetahui bahwa aku hidup saat sekarang ini. Tetapi suatu saat nanti akan datang segolongan umat di akhir zaman. Mereka ini senantiasa komitmen terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, sekalipun mereka belum pernah melihat bagaimana Al-Quran diturun, dan mereka akan komitmen mengikuti aku sekalipun mereka belum pernah melihat aku. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang banyak. Nah, kemudian ini enyahkan semangat malas beribadah. Ketika akan timbul kita ini keinginan untuk sholat dua, kelas wudu langsung sholat. Nanti ajalah. Bangun malam hari seger. Jangan lama-lama duduk di tempat tidur ya. Sudah langsung bangun. Kalau kita baru bangun, lihat lagi. Nanti masih jam setengah tidur aja. Tapi ketika itu kita bangun, kita wudu atau kita mandi, masya Allah luar biasa. Sangat luar biasa. Mandi pada saat itu akan menjadi obat bagi segala macam penyakit. Mandi pada saat itu. Kemudian apalagi dengan sholatnya. Nah, kemudianlah rutin dalam mengikuti taklim, tarbiyah seperti ini, mempelajari, mengkaji dan mengkaji terus agama kita yang kita anut ini, sehingga kita ini beragama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beragama adalah berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari itu. Baik, itu mungkin untuk menjaga khauf ini, sehingga akan muncul dalam diri kita rasa khauf untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sulit, tapi kita harus punya tekad. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau belokkan hati dia, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hab lana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa-doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap diberikan istiqomah untuk kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang-orang yang sabat iman, teguh pendirian dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadhihi jama'atan marhumah wa la taj'al min ba'dihi tafarruqan ila tafarruqan ma'sumah. Rabbi ja'alna muqimina as-salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa maradal muslimin. Allahumma shfi mardana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sibdahum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal riba wal zalazi wal mihan an baladina Indonesia khassah wa an sa'ira bilal muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.